Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan buat kita pada hari ini tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang lama, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sobat Kairos yang dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan mengatakan bahwa manusia harus mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru yang dimaksud di sini adalah melalui benih firman Tuhan yang hidup dan kekal. Dalam Matius 13 ayat 3 sampai 23, Yesus membuat perumpamaan tentang seorang penabur, di mana pada waktu dia menabur, sebahagian benih jatuh di pinggir jalan, sebahagian jatuh di tempat berbatu-batu, sebahagian lagi jatuh di tengah semak berduri, tetapi sebahagian lagi jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Untuk itu, manusia harus mempersiapkan hatinya bagaikan tanah yang subur untuk tempat benih yang ditaburkan, sehingga benih firman Tuhan bertumbuh dengan baik. Manusia yang sudah dilahirkan kembali dari benih firman Tuhan tidak berbuat dosa lagi. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Sobat Kairos yang kekasih dalam Kristus, dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada beberapa hal jika seseorang sudah mengalami kelahiran kembali. Pertama, ada pertobatan, meninggalkan hidup yang lama, yang penuh dengan dosa, serta menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidupnya. Yang kedua, tidak hanya bertobat, tetapi harus ada komitmen kepada Tuhan, berjanji kepada Tuhan, setia sampai mati, meneladani firman-Nya. Dan yang ketiga adalah mengaplikasikan komitmen melalui tindakan-tindakan nyata. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Keberhasilan untuk melakukan perbuatan baik itu bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena Roh Kudus memampukan untuk melakukannya. Lahir baru adalah anugerah Allah kepada manusia, sehingga dapat menerima kehidupan kekal dalam firman-Nya, menjadikan Yesus juru selamatnya. Lahir baru tidak sekedar mengenal Allah, tetapi benar-benar hidupnya berubah dari yang panah kepada yang kekal. Sobat Kairos yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menyediakan hati kita bagaikan tanah yang subur untuk menerima firman Tuhan, benih yang tidak panah, yang akan melahirkan kita kembali, sehingga kita dapat menunjukkan buah yang baik, dan kita nyatakan dalam hidup sehari-hari melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!